gerak-gerik aktivitas yang kita lakukan, yang manusia lakukan, itu selalu berorientasi pada materi untuk materi, dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu. Saat mindsetnya sudah terlanjur terbentuk, makanya kalau santri SMP, SMA saat ini jauh jangkauannya, kuatkan perilaku-perilaku jihad, sabar, kebiasaan belajar membaca, komunikasi. Iming-imingnya itu aku cik nom, itu kan penyakit yang harus dihati-hati. Makanya di dalam surat Nisa 9 itu orang-orang yang beriman pun juga ditekankan, diperintahkan untuk tidak meninggalkan generasi anak-anak muda atau anak-anaknya sendiri, anak-anak yang lemah, anak-anak yang lemah pikirannya, lemah mentalnya, lemah komunikasinya, semaunya sendiri, tidak mengetahui antara baik dan benar, nggak tahu batasan-batasan kebenaran. Solusinya maka menjadilah orang yang bertakwa. Untuk orang yang saat ini, orang dewasa ini, maka jadilah orang yang bertakwa. Bertakwa itu bangun guyub, komunikatif, teladan, dharma, budi, uswah, muhbitin, muhsinin. Nah itu kan kalau orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah mereka mengatakan qaulan sadida, itu bukan kaulan omongan nasihati terus, bukan itu. Kaulan sadida itu berkesadaran pada realitas penghambaan, sadar sebagai hamba. Perbicaraannya itu menunjukkan sadar sebagai hamba. Perkataan-perkataan yang akan membangun kesadaran sebagai hamba, kesadaran terhadap fakta kehidupan, sadar sebagai diri. Orang itu kenapa iman kepada Allah, kemudian ada iman kepada hari akhir, itu sesuatu yang sering diungkap. Tu'minu billahi wal yaumil akhir, itu di Quran sering sekali, lebih banyak ungkapan kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada takdir dan iman kepada hari akhir yang keenam. Tapi ini sering sekali kalimat tu'minu billahi wal yaumil akhir selalu digandengkan iman dengan Allah, sadar dengan Allah. Yu'minu, iman kepada Allah, tu'minu billah, iman bersama dengan Allah, sadar karena berada bersama dengan diri Tuhan, ada kehadiran Tuhan karena pakai ba, maka mutlak mengenal pakai ba, bukan amantu ma'allah gandengan karo Gusti Allah, kan enggak, tapi bila menyatu dengan Allah, wal yaumil akhir. Perkara ini orang itu bisa menjadi mindsetnya akan baik, bagus, dan menatap visioner itu pada asas kesadaran iman kepada hari akhir. Itu adalah realisasi fakta, realisasi fakta. Kamu SMP, sadar kamu sebagai SMP. SMA, sadar kamu sebagai siswa SMA. Mahasiswa, sadar kamu sebagai mahasiswa. Ini adalah realisasi orang yang iman kepada hari akhir. Jadi yu'minu wal yaumil akhir, amanu yaumil akhir itu, iman kepada hari akhir itu bukan akhirat. Akhirat itu batinmu itu, gitu ya. Yu'minu wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir itu. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Fakta, berlatih jujur dan berlatih benar. Pada saat kita sebagai SMP, ya akui kamu sebagai SMP, kamu SMA, akui kamu sebagai SMA. Artinya pada saat kita sudah merasa dewasa, ingin seperti orang-orang yang dewasa. Kedewasaan sebenarnya bukan masalah karena sebagai santri, karena sebagai ustadz, enggak. Karena sikap kita berani menghadapi siapa diri kita, fakta kita. Itu sesungguhnya kedewasaan. Banyak orang yang menutupi bahwa biar dia anggap dewasa, tidak berani menghadapi fakta dirinya.
Justru itu sesungguhnya adalah kayaknya umurnya dewasa tapi jiwanya anak-anak kan gitu. Ini kan berlatih di sini. Pada saat kita sadar terhadap fakta diri kita. Aku kan wis gede, aku kan wis besar. Biasanya anak kecil kan begitu ya. Aku kan wis gede, aku wis besar. Pada saat kamu sadar dalam posisi sebagai santri, belajar adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sekaligus hak siswa sebagai hak manusia. Sebenarnya belajar itu kan hak manusia. Berani menghadapi fakta. Saat orang tidak berani menghadapi fakta, maka khiyal wahmi, angan-angan, imajinasi, orang yang tidak berani menghadapi fakta. Orang yang iman itu berani menghadapi fakta. Kalau kamu gak tahu widodari, ya ngomong gak roh widodari. Kalau kamu gak tahu surga, ya ngomong gak roh surga gitu loh. Gak usah sok roh cara mlebu surga ngene. Lha kok roh kok buku iki jenenge gak roh ngomong ngene gak roh gitu loh. Ini supaya nggak menjerumuskan gitu. Maka kita semua, ini semua, tidak hanya ustadz ini ya juga siswa, santri, semuanya, jangan membuat jejak negatif dan meninggalkan kader-kader yang lemah dan rapuh, yang berpikir negatif dan tidak merusak serta berkarakter tidak peduli. Hal yang sepele, komunikasi nggak jalan, pamannya begitu ya. Pada saat akhirnya memunculkan prasangka. Jadi kita merancangkan tindakan, kita merancangkan sesuatu kegiatan. Tidak hanya kita berpikir untuk satu generasi saat ini, tapi bagaimana generasi selanjutnya, generasi yang akan datang, dan generasi ke generasi itu bagaimana. Itu yang harus dipertimbangkan. Pemanjaan yang kita lakukan kepada anak-anak kita, umpamanya begitu, yang harus kita pikirkan kan jangka panjangnya. Kita turuti, tapi sekaligus kita beri pengertian, umpama gitu. Tapi kita tidak mengatakan bahwa saya bekerja jika tidak untuk anak, nggih sapa neh. Akhirnya anak itu nggak meminta. Orang jaluk es krim, we bingung nokokne es krim. Akhirnya boso tuman, we bingung. Kan begitu biasanya kan begitu. Biasanya kan wong tua kan ngono. Es krim dulu, enak lho nduk ki. Didilat-dilat nih kan. Seorang nokon es krim, boso wis tuman, jaluk es krim. Duwe mbiyahmu piye? Jadi basa untune loro, untune gigis dan seterusnya sing disalahani anaknya. Padahal awal mulanya kan, padahal anaknya dulu kan nggak minta upama begitu. Pada saat meminta pun diberi pengertian. Ya, tak peduli es krim. Sambil cerita, es krim itu memiliki kandungan begini, dampaknya begini, ya sambil cerita gitu. Memberikan kesan. Dan orang tua juga harus tahu pada saat anak ini juga harus tahu juga sebenarnya. Jadi umur setelah balik, sebelum katakanlah umur 0 sampai 9, ini global saja saya ngomong, nggak saya 2 tahun, 5 tahun, 7, dan 9. Saya ngomong saja 0 sampai 9 pamannya begitu. Itu masa belum balik. Kemudian asumsi balik itu kan 9, 11, 12 di antara ini. Asumsinya saja katakanlah 10 ini adalah masuk umur-umur SD kelas 5 atau kelas 6, katakanlah kita asumsikan SMP, SMA. SMP ini sampai 17 katakanlah demikian. Ini adalah masa labil. Jadi santri juga harus sadar, saya berada di wilayah transisi labil, ditunjukkan dengan perkembangan fisik. Jadi ini kan masa transisi. Orang tua juga harus tahu.
Ini butuh pertolongan yang kuat, ada keterlibatan pedagogik, ada keterlibatan orang dewasa supaya terbentuknya perilaku mandiri. Itu namanya dalam sebuah sistem pendidikan. Sehingga pada saat kamu menerima aduan anakmu ke sekolahan, menerima aduan anakmu ke sekolahan, ya, yang kamu tuh anakmu kecilannya itu sangat jujur, entah sekolah di mana saja. Ini butuh pertolongan di umur di antara 9 sampai 19. Ini ada karakter, mungkin hampir semua pasti di sini pasti semuanya saya yakin pasti mengalami, karena itu merupakan bentukan hormon baik testosteron ataupun hormon apa sih ini? Kayak lali. Lah estrogennya ya, estrogen. Pada saat ada perilaku yang di posisi ini, mungkin kabeh mengalami. Mungkin saya yakin pasti dulu pernah ngapusi wong tua. Kemudian pasti bagaimana supaya orang tua itu memperhatikan kita ketika kita mencari alibi supaya kita tuh diakui. Kemudian keempat, kita pasti mengadukan entah kepala sekolahnya atau gurunya, cerita kepada anak cerita kepada orang tua. Itu pasti. Dan cerita itu pasti akan dibumbui senang dan tidak senang. Dan pasti dilebihkan biasanya. Jika orang tua nggak sadar, bar anakmu. Apapun yang disampaikan anak, kamu telan mentah-mentah, kamu nggak mampu menyaring, sama saja kamu jelungup ke anak. Ini yang banyak terjadi di mana-mana. Dan yang saya lihat sebagian besar adalah seperti ini. Jadi pada saat anak mengadu, guru saya begini loh Bapak Ibu, Ustaz saya begini Bapak Ibu, itu langsung ditelan. Ini sering kesalahannya orang tua. Padahal seandainya benar sekalipun, bahwa kita juga harus mengarahkan. Seandainya kita tahu bahwa anak kita bohong, pun juga kita tidak perlu membuka bohong ya kamu. Saat itu saya ada di sampingmu, cuman kamu kan nggak roh, bapak di andingmu, nggak perlu diungkap. Kita hanya cukup mengatakan, oh ya, oh begitu Ustaz pun mengatakan begitu. Terus di batin, kayaknya tadi saya di sampingnya deh, kan gitu kan. Itu pun nggak perlu kita buka, kita hanya cukup ngomong. Ya itu namanya manusia. Saat sekali berustad pun juga harus belajar jujur, maka kamu harus berani berlaku jujur. Itu kita mengungkap kepada anak, sesungguhnya menunjukkan anak itu tidak jujur, maka dia akan mengetahui tentang itu. Ini yang tidak terjadi. Saat mengadu ya langsung ditelat, langsung sekolah kono nggak beres, nggak. Konfirmasi itu mesti dilakukan. Ini yang sering terjadi. Pemeneh begini, anakmu di sini gak kerasan, entah atau di pondok mana, atau di sini gak kerasan. Itu kalau ada unsur gak kerasan, psikologi kerasan, pasti akan muncul kalimat, konco-koncoku dong, ini lho Bu, ini lho Bapak, Ustadz bareng karaku yo gak seneng, aku tak mulai wae, kan gitu. Pasti ada aduan, wes toh. Dan saya yakin sing tuwek-tuwek pasti pernah ngalami begitu. Jadi Ustadz ojo kaget, itu pasti terjadi. Karena memang umur songo teko 17 iki dek kene Bu sisine, puncak-puncaknya di umur 15, 16, 17. Kowe kudu hati-hati. Anak itu ya sadar yang dilakukan itu salah. Akan tetapi proses
proses neor itu proses adanya amigdala di dalam otak, lobus frontalnya ini, itu ada terjadi sebuah proses loncatan. Ini yang harus. Dan cenderungnya manusia itu mencari alibi, perhatian. Ini yang harus hati-hati. Yang harus hati-hati. Kalau enggak, kami yang jelunggup, ya syukur kita berharap bahwa santri siswa di sini memahami ini. Saya labil. Kalau sadar segera terkonfirmasi. Itu makanya pada saat aduan jangan langsung ditelan mentah. Kalau alhamdulillah, mohon maaf, kalau saya ngomong sabek, saya sejak ya mungkin sudah ini yang akhirnya ditunjuk sejak awal memang sudah memprediksi tentang hal-hal semacam ini. Saat kita nggak mengetahui itu menjadi banyak konflik. Dan komunikasi itu komunikasi yang baik gitu ya. Yang jelas pada saat ada mengadu tentang negatif, maka netralisir. Maka melatih terhadap diri sendiri dan mengajak orang lain untuk nalar atau berpikir positif, memiliki perilaku sopan santun, menghargai, hormat bagi semua, memiliki akhlak dan adab, pengendalian diri dan sabar, serta tawakal, berjatuh nafsu adalah seharusnya dilakukan. Oke. Teman-teman. Dan yang sangat diperlukan adalah prosesnya, bukan hasilnya. Proses itu komunikatif, proses itu peduli, proses itu musyawarah, proses itu saling mengerti, proses itu saling berjabat tangan, proses itu saling senyum. Proses menentukan hasil, namun jika orientasi hasil, proses itu menentukan hasil. Namun jika orientasi hasil, maka akan mengabaikan prosesnya. Proses akan menjadi pembelajaran, sedang hasil akan membentuk angan-angan. Prosesnya, kita memperhatikan itu prosesnya. Nek ndelok putramu aja mung ndelok rapote, prosesnya komunikasi. Untuk menanamkan kenangan dan pengalaman. Oke, ini kita di lain waktu. Ini kita memerlukan itu ya. Oke, saya kira itu semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, kita berharap ditulis itu nanti kan dapat disimak juga di YouTube atau di FB. Ada tulisannya. Kita bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan, seneng, pinter ngalah ya. Wani ingah-ingih. Kalau ya kuncinya kan wani ingah-ingih kan salah satu kunci ya. Wani ingah-ingih. Kalau orang itu gak wani ingah-ingih, gak wani kisinan, gak akan berani jujur. Semoga dalam ridha Allah, semoga dalam ampunan maghfirahnya dan mendapatkan berberan berkasa bersama guru wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.